Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat ya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah siap ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal ya. Oh ya, sebelum kita memulai belajar hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu apa saja sih? Ada makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan masih banyak lagi. Sebetulnya ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari manusia, subjeknya manusia, dia dari sudut pandang kebutuhan manusia. Nah, ilmu ekonomi itu kalau kita sederhanakan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Tentunya di antara kalian memiliki kebutuhan masing-masing, bukan? Nah, kebutuhan itu pasti harus terpenuhi. Bagaimana cara pemenuhannya? Nah, oleh karena itu kita mempelajari ilmu ekonomi. Selanjutnya berbicara mengenai macam-macam kebutuhan. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Nah, kalian pernah dengar nih ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Itu kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan individu setiap manusia. Makanya kalau kita berbicara tentang kebutuhan primer dalam intensitasnya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Gitu. Contohnya seperti makanan, minuman, disebut dengan pangan, baju disebut dengan sandang, dan tempat tinggal disebut dengan papan. Nah, kemudian yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang lanjutan dari pangan, sandang, dan papan tadi. Nah, namun kebutuhan sekunder ini tidak mengancam kebutuhan manusia. Contohnya jarak dari rumah ke sekolah yang jauh, maka membutuhkan kebutuhan sekunder seperti alat transportasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini kebutuhan yang sifatnya mewah. Jadi sudah lebih lanjut lagi dari kebutuhan sekunder tadi. Contohnya yaitu ingin memiliki mobil mewah, ingin memiliki perhiasan seperti emas, berlian. Menurut sifatnya. Nah, kebutuhan itu bisa bersifat jasmani dan juga bersifat rohani. Jasmani itu kebutuhan yang sifatnya berkaitan dengan kondisi fisik kita, tubuh kita. Nah, secara fisik itu namanya kebutuhan jasmani. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya adalah makanan. Supaya kalian terus sehat harus makan dong. Nah, kemudian olahraga. Nah, olahraga ini jangan sampai lupa. Nah, itu adalah kebutuhan jasmani. Bahkan istirahat pun juga termasuk kebutuhan jasmani. Nah, kalau orang tidak istirahat bisa meninggal lama-lama. Nah, itu adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang sifatnya bukan fisik, tapi dia adalah kebutuhan jiwa. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, kebutuhan rohani ini bagi orang yang beragama perlu yang namanya beribadah. Nah, itu yang pertama. Kemudian rekreasi atau liburan. Nah, atau pengen dengerin musik nih. Nah, atau pengen nonton film, bisa jadi kebutuhan yang sifatnya kejiwaan. Jadi kalian akan lebih tenang setelah memenuhi kebutuhan ini. Dia adalah menurut sifatnya anak-anak, dan selanjutnya yaitu menurut waktu. Nah, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang atau di masa depan. Nah, kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang urgent, yang harus terpenuhi sekarang. Bagi orang yang sakit perlu obat, bukan? Ya kan? Dan harus sekarang, jangan nanti gitu. Kemudian orang yang lapar perlu makan, gitu. Orang yang haus perlu minum gitu. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa depan. Nah, kalian pasti punya masa depan yang panjang kan anak-anak. Nah, jadi kalian harus masuk SMA, harus kuliah, itulah masa depan kalian. Nah, kebutuhan itu kan nanti akan kalian penuhi, tapi kalian harus investasi dari sekarang. Misalnya kalian nabung nih untuk persiapan nanti untuk SMA atau kuliah. Nah, itu kebutuhan masa depan. Itu dilihat dari waktunya. Subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau masyarakat secara umum. Nah, kebutuhan individu berarti kebutuhan yang sangat subjektif. Contohnya seperti siswa. Siswa yang membutuhkan pensil, pulpen, buku, tas, seragam, dan lain segala macamnya. Nah, kalau bagi petani apa sih yang dibutuhkan? Ya, cangkul misalkan, kemudian apalagi bibit, kemudian ada pestisida biar tidak terkena hama.
Itu jadi sangat objektif, tergantung kegiatannya apa dan profesinya apa. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu secara umum memang kebutuhan masyarakat luas. Contohnya adalah sekolah, kemudian apalagi rumah sakit, jalan raya. Itu adalah kebutuhan kelompok karena semua orang membutuhkan. Membahas mengenai alat pemas kebutuhan. Nah, segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang atau juga jasa. Nah, buat alat pemas kebutuhan yang berbentuk barang atau benda, yaitu jenis alat pemas kebutuhan yang bisa dilihat, diraba, dan ditimbang. Contohnya buku, tas, baju, meja, kursi, perumahan, dan kendaraan. Sedangkan jasa yaitu alat pemuas kebutuhan yang nggak berwujud atau bisa disebut abstrak, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Sebagai alat pemuas kebutuhan, contohnya jasa guru, jasa pengacara, hakim, jasa dokter, tukang beca, sopir. Alat pemuas kebutuhan yang pertama menurut kegunaannya dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, barang konsumsi yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang secara langsung dipakai buat memenuhi kebutuhan manusia, jadi bisa dirasakan, bisa dinikmati kegunaannya tanpa melalui proses pengolahan. Nah, contohnya seperti jam tangan, minuman kaleng, perabotan, rumah tangga, terus buah-buahan. Nah, barang konsumsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. Nah, barang konsumsi tahan lama merupakan suatu barang yang nggak sama sekali habis saat dipakai, seperti perabotan rumah tangga, sepatu, dan pakaian. Nah, sedangkan barang konsumsi yang nggak tahan lama yaitu barang yang sama sekali dipakai langsung habis, seperti minuman kemasan, roti, dan buah-buahan. Barang produksi yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang nggak secara langsung bisa dipakai buat memenuhi kebutuhan manusia, tapi harus melalui proses pengolahan dan menghasilkan barang lain. Contohnya, kain yang akan dipakai membuat pakaian, padi yang akan dipakai membuat beras, gandum yang akan dipakai membuat roti. Kebutuhan selanjutnya yaitu menurut sifatnya. Yang pertama, barang bergerak. Barang bergerak yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan buat untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Contohnya motor, mobil, barang elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan buat mendapatkan kredit jangka panjang. Contohnya tanah, rumah, dan lain sebagainya. Pemuas kebutuhan menurut kualitasnya, yaitu barang superior. Barang superior yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi dan kualitas tersebut ditunjukkan dengan harga yang mahal. Jadi barang ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Contohnya lukisan mewah, pakaian, mobil, dan lainnya. Sedangkan barang inferior yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas yang rendah dan biasanya barang ini dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Contohnya pakaian bekas, barang-barang loak, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut wujudnya. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu barang konkret. Nah, barang konkret merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang bisa dilihat, diraba, ataupun dirasakan. Contohnya mobil, rumah, pakaian, makanan. Dan sedangkan barang abstrak merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak bisa dilihat ataupun diraba tapi bisa dirasakan. Contohnya jasa sopir taksi, jasa guru, jasa dokter. Cara pembuatannya dibagi menjadi tiga, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah merupakan barang baku yang belum melalui proses pengolahan. Contohnya tembakau, padi, rotan, nah seperti itu. Sedangkan barang setengah jadi yaitu barang yang udah melalui proses pengolahan tapi belum bisa dipakai karena prosesnya belum selesai secara sepenuhnya. Nah, contohnya kopra dari kelapa buat dipakai untuk membuat minyak. Benang dari kapas yang dibuat untuk membuat kain, seperti itu. Sedangkan barang jadi merupakan barang yang sudah melalui proses pengolahan dan siap dipakai buat memenuhi kebutuhan manusia.
seperti televisi, tas, pakaian. Menurut cara memperolehnya. Nah, alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia itu sendiri. Dan buat memperolehnya dibutuhkan pengorbanan tertentu. Contohnya emas, lemari, rumah, atau handphone. Bebas yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya banyak, jadi nggak diperlukan pengorbanan tertentu dan cara memperolehnya bisa mengambil secara bebas. Contohnya es di kutub, pasir di padang pasir, sinar matahari, air laut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu barang illicit, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya berlimpah, jadi berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat ke depannya. Contohnya air. Kalau air jumlahnya berlebihan, maka akan mengakibatkan banjir. Membutuhkan api. Kalau api berkobar berlebihan, maka akan mengakibatkan kebakaran dan sebagainya. Menurut hubungannya dengan benda yang lain, dibagi menjadi 2, yaitu barang substitusi. Barang substitusi adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan antara barang satu dengan barang yang lain. Contohnya, bus dengan merkolet, kopi dengan teh, gelas dengan cangkir. Nah, selanjutnya yaitu barang komplementer. Barang komplementer adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dalam penggunaannya bisa saling melengkapi. Nah, barang ini baru bisa dimanfaatkan apabila dipakai bersamaan dengan alat pemuas kebutuhan lainnya. Contoh, kompor dengan gas, gula dengan kopi, galon dan dispenser, dan lain sebagainya. Baik, itu saja materi tentang kebutuhan ekonomi dan alat pemuas kebutuhan ekonomi. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.